Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Nurdini dari Prodi Perbankan Syariah 5C NIM 18205101114. Dalam tanggal tugas UAS mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan serta jawaban saya. Soal pertama yaitu jelaskan pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan aktif sendiri yaitu pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan downgrading risk dan apa dampaknya dan bagaimana meminimalisirnya? Downgrading risk yaitu risiko penurunan rating risiko di mana terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain serta sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dampaknya yaitu menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan dan menurunkan likuiditas. Sedangkan cara meminimalisirnya dengan cara membangun lingkungan risiko yang tepat serta menjalankan kewajiban dan prosedur yang sehat dan juga berusaha dengan menstabilkan kondisi bank syariah tersebut. Pertanyaan ketiga, sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Jenis pembiayaan sindikasi itu ada 3. Yang pertama yaitu lending syndication atau sindikasi murni, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Model yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggung jawab bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Yang kedua yaitu ada club deal, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek tapi antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Yang ketiga yaitu ada sub-syndication, yaitu bentuk sindikasi yang terdiri antara suatu bank dengan satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lain. Selanjutnya yaitu proses pembiayaan sindikasi. Dalam pembiayaan sindikasi, pada pembentuknya terdapat 3 tahapan proses, mulai dari munculnya arranger sampai suatu perjanjian kredit, sindikasi ditandatangani dan akhirnya kredit dapat digunakan oleh debitur. Ketiga tahap tersebut adalah tahap sebelum mandat diterbitkan oleh debitur, pre-mandat push, tahap setelah mandat diterbitkan oleh debitur, dan tahap setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani. Dengan demikian, tahapan proses pembiayaan sindikasi adalah pre-mandat push, terdiri dari penunjukan arranger, pertunjukan lead manager, dan pembentukan managing group. Tugas lead manager pembagian tugas diantaranya arranger, penyampaian offer oleh arranger, dan penyampaian acceptance oleh debitur, dan terakhir pemberian mandat oleh debitur. Kemudian memasuki
Kemudian memasuki tahapan post-mandate fish yang terdiri dari penyiapan draft dokumentasi kredit, penyiapan dan pengiriman undangan, roadshow, tanggapan calon peserta terhadap undangan arrangers, pertunjukan agen bank, penyiapan dan penandatanganan dokumentasi kredit, upacara penandatanganan perjanjian kredit, sindikasi dan publisitas, dan tahapan yang terakhir adalah post-signing fish, penggunaan kredit. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan? Yaitu menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau pendata yang timbul dalam perdagangan keuangan, industri jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian sesuai dengan prosedur yang ada, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu apa persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online, bank syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Strategi dari bank syariah yaitu Bank Syariah Indonesia harus mampu melahirkan kemampuan mengakses utilitas perbankan di mana dan kapanpun nasabah membutuhkan solusi real time. Bank Syariah Indonesia harus dapat meyakinkan nasabah apakah telah melekat dengan dunia pelanggan atau belum. Bank Syariah harus segera mengadaptasi dunia yang terkoneksi, membebaskan dari hambatan atau menjadi korban dari perubahan ini. Untuk itu, bankir syariah masa depan adalah teknologi yang memungkinkan pengalaman perbankan pelanggan dengan menggunakan tahap digital. Dengan demikian, tidak saja layanan perbankan konvensional, tapi perbankan syariah pun harus memulai persiapan dan bergeser ke layanan digital banking untuk memenangkan persaingan mulai dari sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.